tidak pernah terlambat. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Karena firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai satu kelalaian, Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai satu kelalaian. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Shalom. Lambaikan tangan yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Oh haleluya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa, yang hadir pagi hari ini melawan setiap kita. Haleluya. Wow, hari ini saya rasakan ibadah yang luar biasa dahsyat. Ya, saat tadi saya masuk di ruang doa, kemudian pindah ke ruang ini, saya rasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa. Tuhan melawan setiap kita. Tuhan tahu sebelum kita mengatakan satu patah kata pun di hadapan Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang mungkin hari-hari terakhir ini terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Pagi hari ini sungguh luar biasa, satu kesempatan untuk kita semua, termasuk saya Bapak Ibu ya, untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan ya. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada di tanggal 19 Februari 2023. Kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan, sekalipun kita menghadapi cuaca yang ekstrim ya. Tapi saya percaya kalau kita boleh ada hari ini di tanggal 19 Februari, hanya satu kalimat Bapak Ibu. Kenapa kita ada di tanggal 19 Februari 2023? Itu artinya Tuhan belum selesai dengan kita. Amin. Amin. Tuhan belum selesai. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Kita senggol kiri kanan, kita ingatkan Tuhan belum selesai ya dengan kita. Haleluya. Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai dengan kita. Haleluya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat hari-hari terakhir ini, kenapa ya? Kok rasanya masalah, persoalan itu datangnya silih berganti. Kita lihat di media sosial, ya kita lihat di handphone, kita lihat di TV, semua kabar-kabar yang tidak menyenangkan. Ya, sulit sekali mencari channel yang bikin hati kita ini nyaman, yang bikin hati kita ini enak. Setiap kita lihat di media sosial, hampir semuanya adalah persoalan masalah. Bahkan di hari-hari terakhir tahun 2022 hingga masuk di Februari 2023, kita sudah diperhadapkan dengan situasi yang tidak menentu, ya. Keadaan ekonomi yang sulit diprediksi, Bapak Ibu. Kalau dulu kita mungkin sebagai pedagang, termasuk saya ya, berpikir begini, kalau saya punya uang banyak, saya beli barang murah, saya tandu, ya, kemudian saya bisa jual lagi, karena harga barang-barang kan cenderung meningkat. Tetapi apa yang terjadi? Pada hari-hari terakhir ini, harga barang-barang itu sulit diprediksi, Bapak Ibu. Bahkan mungkin apa yang sudah kita stok ternyata mengalami penurunan harga yang cukup drastis. Jadi kita diperhadapkan oleh situasi ekonomi yang tidak menentu. Harga tiba-tiba bisa anjlok, rugi dong kalau simpen barang. Belum lagi bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga cuaca. Ya, kita tahu cuaca ini begitu ekstrim. Satu kali dari Solo ke Madiun, saya perjalanan dari Solo ke Madiun lewat tol ya Bapak Ibu. Tiba-tiba di tengah jalan hujan deras sampai depan itu tidak terlihat, Bapak Ibu. Dan baru kali ini loh saya alami. Dalam hitungan detik, mungkin 2 detik, tiba-tiba saat mobil itu melintas, airnya itu kena
Dan di depan kami hampir semua kendaraan itu pakai lampu dim. Dan beberapa ada yang berhenti. Akhirnya saya memutuskan dan suami berhenti aja lah sebentar. Berhenti di jalan tol itu berhenti karena cuaca hujannya begitu deras. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapat kiriman ya, waktu itu cuacanya ya begitu luar biasa, hujannya lebat, Ngawi hujan deras, dan saya melihat, wah ini begitu luar biasa ya. Di dalam negeri banyak sekali hal-hal yang terjadi. Di luar negeri pun jangan dipikir tidak ada persoalan Bapak Ibu. Di luar negeri itu gelandangan semakin bertambah banyak. Jangan dipikir kalau kerja di luar. Beberapa waktu yang lalu saya diizinkan Tuhan pergi ke Amerika. Kalau kita melihat orang pergi ke sana enak ya kerja ya, tapi sekarang enggak lagi. Teman saya keluar jam 9 malam itu sudah enggak berani Bapak Ibu. Karena apa? Banyak gelandangan tuh keleleran. Dan mereka enggak berani keluar. Bahkan ada yang nekat keluar tuh diikuti. Dan dengan terang-terangan, you have money, give me. Dan saya lihat Bapak Ibu, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Di apotek, obat yang terjejer di rak, dengan seenaknya begini. Keluar dengan santainya. Karyawannya lihat, nggak berani untuk tegur, nggak berani untuk bilang, hai kamu curi ya. Didiamkan begitu saja. Bagaimana keadaan dunia saat ini? Kita diperhadapkan oleh mungkin satu ketakutan, kok seperti ini ya keadaan dunia. Belum lagi kita mendengar gempa Turki, berapa ribu jiwa yang meninggal. Lalu banjir di Solo yang terakhir ini, banyak orang-orang yang dievakuasi. Belum lagi kita yang ada di Walikukun ini, kita menghadapi mungkin tubuh yang kurang fit, anggota keluarga kita yang mengalami sakit. Banyak sekali peristiwa yang terjadi. Dan tiba-tiba saya diingatkan dalam satu perjalanan. Saya diingatkan Tuhan dalam satu perjalanan. Dari satu kota ke kota yang lain itu naik bis kira-kira 8 jam Bapak Ibu. Saya baru kali itu melewati satu pemandangan yang tidak biasa. Dari satu kota ke kota yang lain lewat naik bis selama 8 jam. Saya melihat pemandangan yang berbeda-beda. Bayangkan. Saya melewati satu padang gurun. Bayangkan, saya lewat padang gurun. Setelah padang gurun, saya lewat apa? Saya lewat laut. Loh, kok aneh ya Bapak Ibu? Padang gurun kok orang-orang enak laut. Saya lewat laut, danau. Dan setelah lewat danau, saya lewat lagi gunung. Saya naik gunung, turun gunung. Dan setelah itu saya lewat lagi semacam tol, highway gitu ya, semacam tol di Indonesia. Tapi beda, kalau tol di Indonesia itu masih banyak rumah-rumah. Di sana sama sekali tidak ada rumah dari berpuluh-puluh kilometer. Dan kemudian lewat apa lagi? Saya melewati satu tanah yang gersang. Saya lewat satu tanah, saya tidak tahu itu ditanami apa, mungkin jamur hitam. Jadi tanah itu luas sekali, hamparan seperti jamur warnanya hitam. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, ini loh proses kehidupan manusia yang mau ndak mau, suka ndak suka, harus dilewati. Dan tidak ada satupun yang abadi. Sampai akhirnya kita tiba di satu kota. Dan sebelum masuk kota itu, bersyukur Bapak Ibu, lewat satu pemandangan yang dimana daunnya itu hijau menghijau gitu ya, satu bukit yang indah yang saya lewati. Tuhan ingatkan, ini loh
proses kehidupan yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lewati. Kenapa persoalan demi persoalan dan proses ini harus kita lewati? Satu-satunya kebenaran yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Haleluya. Satu-satunya kebenaran yang menjadi jawaban bagi semua pertanyaan ini adalah Efesus 4 ayat yang ke-13. Sudah dapat semua Bapak Ibu dikasih, dipuji Tuhan sudah ada. Kita akan baca dengan keras. 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ketika ada di dalam penjara. Nah, di dalam kesesakan, penjara yang begitu menyakitkan yang dialami Rasul Paulus, tapi dengan kasih dia mampu menulis surat untuk mengingatkan kepada jemaat di Efesus bagaimana mereka itu harus bertumbuh di dalam Kristus dan menjadi jemaat yang dewasa. Mari kita katakan kiri kanan, jemaat yang dewasa. Haleluya, jemaat yang dewasa. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tentu mendengar begini. Ada slogan yang mengatakan tua itu pasti, dewasa adalah pilihan. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Artinya semakin bertambah hari, bertambah tahun, usia kita bertambah, tentu kita menjadi tua, ya. Yang wanita sudah muncul keriput, ya. Yang mungkin laki-laki rambutnya sudah menghilang satu persatu, ya. Semakin semakin tua. Kalau ada di antara kita yang makin hari, ya, makin tahun, makin muda, awet nom, nah kita perlu curiga, jangan-jangan bukan manusia, tapi vampir, Bapak Ibu ya. Coba kita lihat kiri kanan kita lihat, oh haleluya, ini manusia yang dikasih Allah semua ya, nggak ada yang vampir di antara kita, haleluya, ya, haleluya. Namun pertumbuhan usia seseorang itu tidak menentukan apakah orang itu dewasa secara rohani atau tidak. Yang Tuhan inginkan kita menjadi pribadi yang jangan jadi kanak-kanak rohani, yang maunya susu terus, yang maunya teologi kemakmuran terus. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh dewasa. Seperti halnya kalau kita lihat bayi, ya. Kalau bayi minum susu pakai dot itu hal yang lumrah. Tapi kalau kita lihat orang dewasa minum pakai dot, kita bisa geleng-geleng kepala. Kok iso ya? Kenapa ya? Tuhan inginkan kita menjadi dewasa rohani, bukan kanak-kanak rohani. Di dalam Efesus 4 ayat 13, dewasa dan bertumbuh secara rohani seperti Rasul Paulus tulis, itu didefinisikan Bapak Ibu sebagai mereka yang hidup, memiliki hidup penuh di dalam Kristus. Saya ulangi, kepenuhan hidup di dalam Kristus. Apa maksudnya kepenuhan hidup dalam Kristus? Kepenuhan hidup dalam Kristus itu menunjukkan satu hubungan, satu keadaan di mana Kristus dengan orang percaya dilandasi oleh iman. Di ayat 13 dikatakan iman dan pengetahuan yang benar. Kita tidak membahas mengenai iman lebih dalam ataupun pengetahuan yang benar, tetapi hari ini kita mau belajar mengenai proses kehidupan yang mendewasakan kita. Bagaimana dewasa dan bertumbuh secara rohani. Dewasa dan bertumbuh secara rohani
Rasul Paulus tulis, itu bukan satu pilihan kita. Tua pasti, dewasa pilihan, tapi dewasa rohani bukan pilihan. Dewasa secara rohani adalah sasaran. Dewasa rohani adalah tujuan. Dewasa rohani adalah goal setiap kita. Orang-orang yang percaya kepada Kristus. Supaya apa? Kita menjadi sempurna seperti Dia. Dan dewasa rohani itu bukan diukur dari usia. Bisa jadi orang itu usianya sudah lanjut, tapi pemikirannya belum tentu dia dewasa. Juga bukan ditentukan oleh penampilan, ya, macak kita orang tua, gitu. Seakan-akan dirinya benar-benar berhikmat dan bijaksana. Bukan ditentukan oleh itu. Bukan ditentukan juga dengan prestasi, dengan jabatan ataupun gelar yang kita punya. Oh, profesor, berarti dia jauh lebih berhikmat dan dewasa secara rohani. Belum tentu, Bapak Ibu. Karena itu tidak bisa dijadikan ukuran. Sekali lagi, usia, penampilan, jabatan, gelar itu bukan sebagai ukuran kedewasaan rohani seseorang. Tapi kedewasaan rohani itu diukur dari dalam, ditentukan oleh sikap hati kita. Sekali lagi, Tuhan mau kita bertumbuh secara rohani, tidak stagnan, tidak mandek, tapi naik terus sampai mencapai pertumbuhan yang sempurna seperti Kristus. Dan ciri-ciri seseorang yang dewasa rohani ataupun kanak-kanak rohani terlihat jelas di saat apa? Menghadapi persoalan, masalah. Yes, menghadapi persoalan. Seperti yang tadi saya bilang, banyak persoalan, banyak masalah. Kita bisa koreksi diri kita. Aku ini masih kanak-kanak rohani atau dewasa rohani? Sebab saat seseorang menghadapi persoalan, respon yang dia berikan itu menjadi salah satu tolak ukur kedewasaan. Ambil contoh. Dalam suatu rumah tangga, ada suami istri yang bertengkar, ya, yang beda pendapat, kemudian saling diam. Nah, saling diam ini ternyata bukan diam dengan dua arah, tapi ada yang curhat, salah satu mungkin istri, ya, curhat di media sosial, ya. Dia mangkel dengan suaminya, kemudian dia curhat dengan media sosial. Dia tulis begini, seandainya waktu bisa diulang. Wow, dia tulis begitu, ya. Temennya baca, waktu bisa diulang. Suaminya baca, oh, ini nyindir aku. Nah, suaminya ganti balas status. Salahnya tidak menyewa mesin waktu. Ini balas-balasan di media sosial, ya. Istrinya baca, ini jawab ini, ngomong dengan nada nangis, pakai emoticon nangis begitu, ya. Aku tertipu. Balas-balasan loh di media sosial. Suaminya jawab, baca aku tertipu, dia jawab, seharusnya aku yang bilang begitu. Malah saling jawab. Ini loh Bapak Ibu, dibaca oleh orang, dilihat oleh orang, malah menyuguhkan persoalan kepada orang-orang yang tidak bisa menolong sebenarnya. Menunjukkan kedewasaan seseorang di saat menghadapi persoalan. Ya, saya percaya di tempat ini nggak ada yang kalau masalah curhat di status, ya Bapak Ibu yang dikasih. Curhatnya di Tuhan saja, tidak usah di media sosial. Coba senggol kiri kanan, katakan curhatnya sama Tuhan saja, ya. Jangan curhat di media sosial, ya. Curhat di medsos itu tidak menyelesaikan persoalan, justru nambah persoalan. Ya, di mana itu dibaca, dilihat banyak orang.
Jadi orang yang dewasa itu memiliki respon yang benar saat menghadapi persoalan atau masalah. Dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan begini. Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Serupa dengan Kristus, bukan hanya mendapat satu ketenangan, kedamaian, kemuliaan, tapi serupa Kristus itu juga bisa mengalami penderitaan yang sama, mendapat masalah, diproses Tuhan, sehingga firman Tuhan katakan, yang ku kehendaki mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitan, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana lewat penderitaan ini aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Haleluya. Dalam proses perjalanan kehidupan yang tidak tahu kita kapan berakhir, ya, masing-masing ini punya deadline dari Tuhan, ya, masing-masing punya deadline. Dan sekali lagi, kalau hari ini kita ada tanggal 19 Februari, itu berarti apa? Tuhan belum selesai, ya, Tuhan belum selesai dengan kita. Kita perlu cari, Tuhan, kalau belum selesai, apa yang harus aku kerjakan? Kalau belum selesai, aku masih seger, aku masih hidup, aku masih bisa bernafas hari ini, apa yang harus aku lakukan? Apa yang bisa aku kerjakan untuk Engkau, Tuhan? Ya. Saat ini kita sedang diproses Tuhan menuju kedewasaan rohani. Lewat apa? Persoalan. Lewat apa? Lewat masalah. Nah, kita belajar dalam firman Tuhan ada satu pribadi yang begitu luar biasa diproses Tuhan. Namanya siapa? Ayub. Ya, kita percaya, kita semua hafal bagaimana Ayub ini diproses Tuhan. Seorang yang dikatakan firman Tuhan, dia saleh, dia jujur, dia takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan. Loh, 4 loh. Dia saleh, dia jujur, dia takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Ini satu hal yang luar biasa yang seseorang bisa kerjakan. Mungkin kita belum bisa setaraf Ayub ini. Saleh, jujur, ya, kadang-kadang kita masih ngapusi, takut akan Tuhan, ya, kadang-kadang kita lebih takut manusia daripada takut Tuhan, menjauhi kejahatan, bahkan hal-hal kecil, ya, yang mungkin hal tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, termasuk satu kejahatan, kita tidak lakukan. Kita masih belum apa-apanya dibanding Ayub. Tapi pribadi yang luar biasa ini diuji Tuhan, dijadikan bahan pertandingan, dijadikan bahan taruhan antara iblis dengan Tuhan. Dan kita tahu jalan ceritanya, bagaimana Ayub ini semua diambil. Tuhan katakan jangan jamah hidupnya. Sampai sakit penyakit pun Tuhan izinkan. Anaknya mati, seluruh hartanya diambil, habis. Bahkan istri yang dia kasihi pun mencela dia. Istrinya yang dikasihi dikatakan gini, sudahlah kutuki saja Allahmu. Tetapi Ayub dengan tegas dia jawab, engkau bicara kayak perempuan gila ya. Apalagi nanti cuma mau terima yang baik dari Allah, yang buruk tidak mau. Dan dalam kesemuanya itu Ayub dikatakan tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan dia bersyukur kepada Tuhan. Dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang saat kita diproses
Justru orang-orang terdekat kita bisa mengeluarkan kata-kata yang melemahkan iman kita. Karena iman seseorang itu tidak bisa iman gabungan. Iman seseorang ya satu orang, satu pribadi yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Seperti Ibrani katakan, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Tuhan. Saat kita diproses, mungkin kita mendengar suami atau istri atau orang tua anak kita pernah melontarkan kata-kata yang melemahkan. Tapi mari kita kuatkan iman kita. Kita katakan, aku bersyukur apapun yang terjadi, aku akan kuat teguh di dalam Tuhan. Sebab Dia tahu jalan hidupku. Apabila Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub sabar, kuat, tangguh, dia rela diproses, dia penuh keyakinan bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidupnya. Dan dia katakan, kalau Tuhan menguji seperti tadi, aku akan timbul seperti emas. Emas itu Bapak Ibu, kalau diujinya harus dengan apa? Api. Emas itu tidak bisa diuji dengan air. Emas itu diujinya dengan api. Dan kalau emas itu lebur, Bapak Ibu tahu titik didihnya. Kalau kita godok air ya, itu kira-kira berapa derajat? 100 kira-kira ya, 90, 100 derajat sampai mendidih gitu ya. Itu aja kalau kita kena air panas sedikit, wah bisa melocot ya, langsung dikasih obat. Kalau emas, berapa derajat untuk menguji kemurniannya? Titik didih emas itu 10 kalinya air, 1064 derajat Celcius. Bayangkan, panas dan begitu panasnya. Tapi di situ barang-barang yang bernilai tinggi, saya katakan barang-barang yang bernilai tinggi akan muncul. Barang-barang yang bernilai tinggi ini akan muncul setelah barang-barang atau bahan-bahan lain yang tidak bernilai itu lebur dalam api. Yang saya ulangi, barang atau bahan yang bernilai tinggi itu baru akan muncul setelah bahan-bahan yang lain itu lebur oleh api. Dan yang nampak adalah emas murni. Demikian juga dengan hati kita. Kesulitan, tantangan, pergumulan, masalah, proses menuju kedewasaan rohani yang lewat gunung, lewat lembah, lewat tanah yang hitam yang harus kita lewati, memurnikan kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Memurnikan kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Mari terus kita izinkan proses Tuhan itu bekerja sampai kita mencapai kedewasaan rohani serupa Kristus dan menghasilkan hati yang murni. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Yakobus 5 ayat 11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub itu contoh satu pribadi yang diproses Tuhan, dan di dalam proses itu dia tetap percaya kepada Tuhan. Pada akhirnya dia melihat rencana Tuhan yang indah. Oh, Tuhan itu luar biasa. Diberkati Tuhan, kemudian dikembalikan 2 kali lipat, bahkan jadi teladan bagi orang lain. Dia menaikkan doa buat sahabat-sahabatnya yang sudah mencela dia.
melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sadar di dalam hidup ini Tuhan selalu punya rencana yang indah. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Tuhan selalu punya rencana yang indah. Oleh karenanya jangan abaikan proses Tuhan. Satu saat kita pasti melihat keindahan. Tapi di dalam menghadapi proses ini, proses yang kita jalani, ini adalah indikator kedewasaan kita. Kita masih tetap berserah, kita masih tetap berharap, kita masih tetap percaya kepada Tuhan, atau kita meninggalkan Tuhan. Karena sekali lagi masalah itu indikator kita. Respon kita terhadap masalah itu indikator kedewasaan rohani kita. Ya. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Mazmur 37 ayat 23 dan 24 dikatakan begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini lagu favorit saya, Bapak. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya kepadanya. Apabila ia jatuh, sebab Tuhan menopang. Haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Manusia normal seperti kita, ya, kita normal Bapak Ibu ya. Kita itu maunya di dalam hidup ini semuanya itu aman, nyaman. Betul enggak? Betul Bapak Ibu? Kita mau semuanya tuh aman, nyaman, penak. Bahkan ada slogan apa? Tua kaya raya, muda foya-foya, tua Kaya raya, mati masuk surga. Wah, itu pengen ini kabeh Bapak Ibu ya, kepinginan semua. Manusia seperti kita ini, ya seperti saya juga, seringkali ya, kita maunya semuanya aman, nyaman, terkendali, tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Tapi seringkali bukan ini yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau semuanya nyaman. Bukan berarti Tuhan tidak sayang. Sebab persoalan itu datang, Tuhan itu mau tahu, Tuhan itu mau lihat, Tuhan itu mau ngerti. Saat kita alami hal yang gak enak, saat kita diproses Tuhan menuju kedewasaan rohani, kita masih tetap percaya enggak sama Tuhan? Kita masih tetap setia enggak sama Tuhan? Kita masih tetap mau melayani Tuhan enggak? Kita masih tetap mau berdoa enggak? Kita masih mau tetap memuji Tuhan enggak? Kita masih bisa bersyukur enggak kepada Tuhan? Masih baca firman enggak? Masih bisa melakukan firman Tuhan enggak? Sebab saat diproses Tuhan, seperti firman di dalam Mazmur tadi, Tuhan tahu kita jatuh, Tuhan tahu kita lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Kita teriak Tuhan tolong, Tuhan tolong. Seolah-olah Tuhan itu diam, seolah-olah Tuhan itu nggak berbuat apa-apa, seolah-olah Tuhan itu menutup telinganya kepada kita. Padahal kita ngomong, kok nggak dengar doaku ya, kok nggak dengar teriakku ya. Bapak Ibu ingat saat kita sekolah, kalau kita ujian, gurunya diam atau nerangin? Diam. Coba kita renungkan. Saat kita ujian Bapak Ibu, tidak ada guru yang di depan kelas lalu dia nerangin pelajaran. Tapi saat kita ujian, guru itu cuma diam. Guru itu cuma diam, dia selalu jaga di kelas, dia diam.
Dia tidak nerangkan pelajaran. Sebab guru itu yakin, setiap murid-murid yang mendengar saat dia menerangkan, saat dia mengajar, yang memperhatikan sungguh-sungguh di dalam pelajaran, pasti bisa melalui ujian. Dan di Alkitab ini lebih luar biasa. Saat ujian, gurunya malah tidur di buritan. Siapa? Yesus. Tapi ingat Bapak Ibu, jikalau hari ini kelihatannya Tuhan itu diam, bahkan kalau kita pikir Tuhan itu tidur, Tuhan itu nggak dengar teriak kita minta tolong, nggak lihat kita tuh lagi kena masalah, kita tuh tak lagi kesulitan, kita tuh lagi butuh pertolongan. Hari ini dia sedang berkata, hai anakku, kamu pasti bisa melaluinya. Kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu pasti bisa. Mari katakan kiri kanan, kamu pasti bisa. Haleluya, kamu pasti bisa. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan bagikan satu kunci. Bagaimana kita menghadapi proses yang Tuhan izinkan. Kuncinya sederhana. Seperti halnya kalau kita bangun rumah, Bapak Ibu ya. Kalau kita bangun rumah, itu ada satu perusahaan yang menawarkan namanya master key. Apa master key? Ini bukan sponsor ya Bapak Ibu ya. Master key itu satu kunci yang bisa membuka semua kunci rumah. Jadi setiap rumah itu ada kunci ya. Kamar tidur, kamar mandi mungkin, gudang itu ada kuncinya satu-satu. Tapi ada satu namanya master key. Dan master key ini dibuat oleh satu perusahaan dengan kode tertentu yang bisa membuka semua pintu yang ada di satu rumah. Itu namanya master key. Dan harganya cukup mahal. Ya, karena ada kode tertentu yang harus dimasukkan dan bisa membuka semua pintu. Dan kalau saat ini kita mengalami proses Tuhan, seakan-akan semua pintu ini tertutup, ada satu master key yang bisa membuka semua pintu. Persoalan masalah yang kita hadapi menuju proses kedewasaan, yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah master key untuk membuka semua pintu-pintu apapun yang sedang kita hadapi hari ini. Ya. Mazmur 119 ayat yang ke-105 katakan. Mazmur 119 ayat 105 katakan gini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, hidup ini satu perjalanan proses menjadi serupa Kristus. Kita berjalan dalam durasi waktu yang berbeda. Ya, tentunya kita harus hati-hati mengambil langkah supaya endingnya nanti adalah kehidupan yang kekal. Dan di dalam perjalanan itu sekali lagi master key-nya adalah firman Tuhan. Kita butuh yang namanya pelita supaya kita tidak salah jalan. Ya, perlu cahaya supaya kita bisa melihat apa yang harus kita lalui. Bagaimana keadaan di depan kita? Bagaimana keadaan yang harus kita lalui? Sebab di dalam kegelapan itu seperti halnya tidak punya pengharapan. Kegelapan itu seperti halnya tidak punya pengharapan. Gelap semuanya, tidak ada jawaban. Saya pernah membaca satu percobaan, ya. Ada 2 tikus ya, dimasukkan di 2 toples. Ya, 2 tikus dimasukkan di 2 toples, diisi air setengah, sehingga tikus itu kayak bisa separuhnya gitu loh ya, di luar, separuhnya tenggelam di air, gitu ya. Tapi tikus yang satu, Bapak Ibu, itu ditutup dari, tidak ada cahaya sedikit pun. Ditutup kain hitam, tidak ada cahaya sedikit pun. Tetapi tikus yang satu itu dikasih di ruang terbuka, ada cahaya.
Dan dalam waktu 24 jam, Bapak Ibu tahu, tikus yang di dalam toples yang tertutup rapat, tidak ada cahaya, dia mati. Dia mati. Padahal cuma separuh yang dikasih air. Tapi tikus yang satu sama, separuh dikasih air. Tapi ada cahaya, ada pengharapan, dan dia hidup. Dalam waktu 24 jam dia masih hidup, karena dia masih punya pengharapan. Seperti halnya kita. Firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Pelita itu tidak besar seperti lampu sorot gitu Bapak Ibu ya. Pelita itu kecil dan itu hanya bisa menerangi langkah demi langkah. Firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Tidak katakan firman-Mu itu senter, bukan. Karena firman Tuhan itu bukan seperti senter yang bisa jauh ke depan. Saya masih ingat dulu papa saya waktu masih hobi berburu. Ya. Papa saya sebelum berangkat sudah siapkan peralatan. Peralatannya itu senjata pasti, ya. Dan yang tidak kalah penting adalah belor. Bapak Ibu tahu belor? Mungkin Pak Sulis tahu belor? Wah, belor. Ya. Belor itu lampu yang digandengkan sama aki, gitu ya. Ada yang dibuat seperti ransel, gitu ya, dibuat seperti ransel. Nah, papa saya sering pamer. Nah, pas lampu mati gelangan, ya, papa saya pamer. Lampu belornya itu dinyalakan di rumah, Bapak Ibu. Dinyalakan di rumah sampai sak ruang tamu itu iso padang kabeh, Bapak Ibu ya. Jadi dirayakan dinyalakan di rumah, kemudian bilang, "Loh, ini padang toh? Padang ya?" Waduh, ya padang tenan ini, padang tenan. Sampai beberapa meter ke depan pakai lampu belor. Nah, firman Tuhan itu bukan lampu belor. Dikatakan firman Tuhan ini pelita, step by step, langkah demi langkah. Kalau lampu belor kita bisa lihat di sana, Bapak Ibu. 10 meter ke depan kita tahu. Tapi firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang. Jadi setiap langkah kita butuh firman Tuhan. Kita nggak pernah tahu endingnya itu gimana Tuhan. Di depan nanti gimana? Nanti apa yang terjadi di depan 10 meter ke depan? Jangan-jangan ada jurang, jangan-jangan ada jalan yang nggak baik. Saya bisa jatuh. Seringkali kita tanya, tapi Tuhan ngomong, setiap langkah kamu perlu firman Tuhan. Tuhan tidak izinkan kita lihat karena apa? Tuhan tidak mau kita takut, Tuhan tidak mau kita gelisah. Tuhan mau kita percaya kepada Dia. Kita percaya kepada firman Tuhan, pelita yang menerangi. Di saat kita sakit, kita perkatakan, sakitku sudah Engkau tanggung di kayu salib. Engkau Yehova Rafa, Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Saat kita tidak ada damai sejahtera, kita katakan, Tuhan, aku percaya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranku. Setiap langkah saat kita diproses soal ekonomi, kita katakan, aku percaya Tuhan, aku berusaha dengan sungguh-sungguh, Engkau akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Setiap langkah, setiap proses, setiap persoalan, itu yang Tuhan mau kita bersama-sama dengan Dia. Tidak perlu lihat 10 meter ke depan, tapi setiap langkah jalani bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini, orang Kristen yang suka baca firman Tuhan adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang berhikmat. Sebab orang yang suka baca firman Tuhan itu dia mengenal kebenaran. Orang yang suka baca firman Tuhan itu mengenal kebenaran. Dengan kata lain,
Orang-orang yang tidak suka firman Tuhan adalah orang-orang yang tidak suka kebenaran. tidak suka. Orang yang suka baca firman Tuhan adalah orang-orang yang pandai. Dan orang yang tidak suka firman Tuhan adalah orang-orang yang bodoh. Dijawab dulu ya, dijawab dulu ya. Senggol ini karena katakan orang pandai kita ya. Senggol kiri karena katakan orang pandai kita ya, baca firman Tuhan. Haleluya. Haleluya ya. Haleluya. Memang baca firman Tuhan kadang-kadang kalau pakai kacamata, sudah pakai kacamata gitu ya, rasanya capek ya. Tapi sekarang handphone ini canggih, ada aplikasi suara Alkitab ya, didengarkan. Nggak bisa baca ya didengarkan ya. Orang percaya Kristus yang suka baca firman adalah orang-orang yang kuat, amin. Orang-orang yang strong, orang-orang yang powerful, amin Bapak Ibu. Dengan kata lain, orang Kristen yang tidak suka baca firman adalah orang Kristen yang lemah. Tadi bodoh, sekarang lemah. Dijawab dulu ya. Senggol kiri kanan dikatakan, ayo kita menjadi orang kuat baca firman ya. Haleluya. Sama-sama mau terus baca firman Tuhan. Jadi kekuatan kita. Haleluya. Saya pernah bagikan satu jurus ya. Masih ingat jurusnya apa? Mengenai firman Tuhan. Kalau ada yang masih ingat, ada hadiah khusus loh ya, kulkas 10 pintu ya. Ada yang masih ingat jurusnya? Nah, jurusnya adalah bare pena. Oh enggak ada yang ingat ya? Bare pena. Coba katakan kiri kanan. Bare pena. Bare pena. Ya, bare pena. Jangan banter-banter Pak Arji ya. Cuma yang di bawah. Haleluya. Bare pena itu apa? Baca firman Tuhan ya, bisa lewat kitab suci, lewat handphone suci. Kemudian apa? Perkataan setiap interaksi kita, setiap perkataan kita yang keluar apa? Puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik, terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, rancanganmu penuh damai sejahtera. Dan yang ketiga, renungkan firman Tuhan ya, jangan merenungkan masalah terus. Bisa stres. Oh, dijawab dulu ya. Bisa stres. Kita mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang keempat, baca, renungkan, perkatakan. Yang keempat, lakukan firman Tuhan. Lu gak gampang lu Tuhan, gak gampang. Ki suamiku muayal ke, megel ke, aku kon ngampuni. Angel lu Tuhan, angel. Ya, cabut perkataan angel dalam nama Yesus. Ki anakku tuh kok nakale rame-rame Tuhan, nakale rame-rame dikandani kok angel. Cabut dalam nama Yesus. Ya. Saya masih ingat Bapak Gembala itu sering katakan begini. Waktu anak saya masih kecil, Bapak Gembala sering ingatkan, jangan ngomong anak nakal ya. Bapak Gembala sering ingatkan begitu, jangan ngomong anak kita nakal. Anak ini diberkati Tuhan, anak ini dikasih Tuhan. Terus perkatakan, apapun yang terjadi, proses yang dialami tiap orang gak sama. Tapi satu hal yang pasti, endingnya damai sejahtera dari Tuhan. Ya, perkatakan hal yang baik, perkatakan terus firman Tuhan. Haleluya. 3 hal yang sederhana yang Tuhan ingatkan pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan izinkan kita diproses supaya apa? Kita dewasa rohani, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang kedua, jangan abaikan proses. Karena apa? Respon kita, ya, ingat, respon kita menghadapi setiap proses adalah tolak ukur kedewasaan rohani kita. Cintai proses, jangan protes, pasti sukses. Ya, cintai proses, jangan protes, pasti sukses bersama apa? Firman Tuhan yang menjadi pelita di dalam hidup kita. Baca, renungkan, perkatakan,
Ya, Bapak Gembala sering ingatkan gini, jangan pengen cepet-cepet tahu. Jangan pengen cepet-cepet tahu endingnya. Percaya saja, pasti yang terbaik. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita sama-sama baca dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Haleluya. Yakobus 1 ayat yang ke-12, sama-sama kita baca. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Hadapi proses menuju kedewasaan rohani dengan berpegang pada firman Tuhan. Cari terus hadirat Tuhan. Cari terus hadirat Tuhan. Koram Deo, hidup dalam hadirat Tuhan. Cari terus hadirat Tuhan. Cari terus perkenanan Tuhan. Sampai kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar, tingkat kedewasaan yang penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sampai pada akhirnya kita melihat semua indah pada waktunya. Tetaplah setia. Tuhan Yesus memberkati.